是上到第几页？20，谢谢 Wiriani。20页 halaman 20 ya. 看一下。Oh, oke. Masih yang lesson sebelumnya dan kita mereview kembali ya. Oke, kalau gitu 刚才我说的啊，同学们可以再看一下，我说的是那个kan biasa dulu saya bilang 大家用餐了没有？Ya, saya tulisin ya. 大家 karena ini pasti sehari-hari kepakai. 大家用餐没有 boleh ya. Udahkah gitu ya? 大家用餐了没有？ Atau 大家用餐了吗？ juga boleh. Ya, artinya udah pada makan belum? Nah, 用餐 tadi saya bilang boleh pakai untuk makan siang, makan malam, makan pagi gitu ya, asal sarapan pagi. Nah, tapi kalau misalnya ada orang tanya kalian gini, nih, 用nya masih sama, 用 karena itu dia kata kerja ya. 你用早点了没有？ sama ya, belakangnya 没有 atau ma juga boleh. 你用早点了吗？你用早点了没有？ Ya, 早点 di sini, sorry ya keputus karena tempat ya. Jadi 早点 yang ini ya sama yang ini gitu ya. 早点 itu artinya khusus hanya untuk sarapan pagi ya. 早nya dari 早上, 点nya dari mana? Dari kalau teman-teman suka dimsum. Nah, dimsum itu adalah 点心. Jadi bagi budaya orang Chinese gitu ya, makan pagi itu mereka biasanya nggak terlalu berat. Biasanya yang model dimsum, contoh bubur sama lauk-laukan kecil gitu ya. Itu makanya mereka bilang 早点. Jadi kalau pagi hari mereka ya mungkin teman-teman pernah ke sana ada telur rebus gitu ya, terus ada bubur gitu. Nah, disebut 点心 ya, dimsum. Nah, 点心 diannya dari 点心 artinya dimsum. Ya. Jadi kadang-kadang orang nanya kita di pagi hari, 你用早点了没有? Artinya kamu sudah sarapan pagi belum? Nah, jadi 早点 itu khusus hanya untuk sarapan pagi. Jadi supaya kalau teman-teman ketemu tidak bingung, kemarin langsung saya pakai 用餐 ya, kenapa nggak pakai 早点 gitu ya. Jadi 用餐 itu teman-teman ketemu orang di siang hari juga boleh pakai gitu ya, atau di malam hari. Tapi kalau 早点 hanya khusus untuk sarapan pagi ya. Semoga tambahan yang untuk pagi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, 你们抄好了没有? Sudah selesai dicatat? Kalau sudah, saya akan clear screen supaya saya bisa lanjut ke modul. Halo, Ma. Oke, 好了 ya, sudah ya. Oke, saya clear ya. Oke, 好，我们最后一课是上到第4课，对吧？sampai lesson keempat. Oke, 好，今天早上呢，一开始 hari ini pagi pada saat kita mulai, saya akan minta 2 pasang volunteer ya, cukup ya, karena kita cuma review. 2 pasang volunteer untuk bacain 绘画 conversation yang lesson 4 supaya kita bisa lanjut ke bahan berikutnya. Oke, 我看一下。Oke, ya. Saya mencoba untuk memilih yang belum pernah ya. Andrew. Saya sudah unmute. Andrew, 你好。老师你好。你好 ，Andrew 在哪儿？ 在 Kalimantan 老师。Kalimantan, oke, Kalimantan ya. Oke, kita pilih satu lagi, Oni. Oni Susita, 你好。好，老师。Oni 在哪儿？ Bekasi. Bekasi, oke. Andrew 当林华 jadi 林华 ，Oni jadi 富才。好，silakan 来，1、2、3。今天你忙不忙？很忙，守护去公司上班，小护士学校休息。学习中文。中文。Ya, 等一下，bentar ya. 公司 bacanya si bukan si. 公司，再来一次好吗？sekali lagi ya.
上午去公司上班。Boleh sekali lagi? 很忙， Uh-uh. 上午去去公司上班，下午去学校就是中文。 Oke, 等一下ya. 学习 kalau XI dia baca si. Kalau tadi 公司 SI. Ya. Jadi tadi 公司 udah benar. Nah, sekarang kalau 学习 si dia bunyi I ya. 下午去学校学习中文. Boleh sekali lagi ya. 1, 2, 3. 下午去学习中文。很好，再来。Andrew 呀，Andrew。晚上呢？晚上在家复习中文做作业。做作业 ，OK。明天你休息吗？明天你休明天息吗？休息工作，也不上课。上课，ingat ya, K baca 上 KH，课再来一次啊，不上课，好，也不上 lanjut，课。也不上课，OK。我们明天一起去打球好吗？好， Oke, lanjut ya. Boleh dilanjutkan, Andrew ya, 学校。学校什么时候放假？下星期一。下星期一，OK，再来。什么时候开学？下个月1号。下个月1号，OK。放假你去哪儿？我想去中国。你和谁去？我和朋友一起去。你呢？我和父母去新加坡。好，untuk 去，saya kasih sedikit tips ya. Jadi kalau 去 kan masih mungkin karena kita bahasa Indonesia nggak ada mulutnya setengah bulat. Jadi kalau baca 去 gini, kan 气 QE bacanya 气. Nah sekarang kalau QU bacanya mulutnya dibulatin dikit. 去 dari 气 jadi 去. Mungkin Oni mau ulang sedikit. 我和朋友一起去，你呢？我和朋友一起去。你呢？呀，一起去，你呢？好，谢谢二位，谢谢老师。 OK，谢谢二位，谢谢你们，加油啊！谢谢。不客气，不客气。再来pasangan kedua ya. Pasangan kedua, saya akan minta yang belum pernah. Rudy Jia, Rudy. Dan David. Rudy 你好。你好，老师。你在哪儿？在江边。江边，站杯 OK。David 你好。你好，老师。ini saya panggilnya, 我怎么称呼呢？我叫吴慧珠。吴慧珠，哦，ininya ya, akun ininya ya。呀，老师。OK， 吴慧珠 ，OK， 吴慧珠你当林华 ，OK， 然后 Rudy 当副裁 ，OK，Rudy jadi 副裁。好，来，我们开始 ，kita mulai ya， 1、2、3。今天你忙不忙？很忙，上午去公司上班，下午去学校学习中文。晚上呢？晚上在家复习中文，做作业。明天你休息吗？明天休息，不工作，也不上课。我们明天一起去打球好吗？好。lanjutin aja， 学校。学校什么时候放假？下星期一。什么时候开学？下个月
1号。1号，好，再来。放假你去哪儿？我想去中国。你和谁去？我和朋友一起去，你呢？我和父母去新加坡。很好，2位都很好。OK， berdua udah bagus ya。谢谢你们，再见，再见。谢谢老师，再见。不客气，不客气。OK， 好了，这因为是复习，所以我叫了4位同学啊。Ini karena review, jadi saya minta 2 pasang aja supaya kita bisa lanjut ke bahan berikutnya. 好，注音拼音我们到哪儿了？拼音练习拼音我们到哪儿了？ latihan pinginnya sampai mana ya？ 可以帮我看一下吗？ Sepertinya 是不是到第10页，对不对？ halaman 10 benar gak？ 你们还记得吗？ masih pada ingat？ 好像是最后一个组合还没有念 benar gak？ yang terakhir belum ya？ ya halaman 10 OK， 那就对了。 OK， 最后一个组合就是 grup terakhir ya， 最后itu terakhir， 最后一个组合ya halaman 10 yang LR belum ya， XH udah ya， XH terakhir ya。 好，谢谢你们，谢谢同学们。那我们练习一下拼音才开始新的课程啊。我们latihan dulu pinyin baru kita mulai ke modul yang baru ya。 OK， 那拼音我们复习一下，我会叫一些同学们念一下从第1声到第5声ya。 Saya akan minta partisipan untuk bacain dari nada 1 sampai nada 5. Oke? Ya. Yang belum pernah ya. Li Hua. Ini saya baca berdasarkan nama di dalam nama di Zoom ya. Oke. Li Hua ni hao. Saya sudah unmute. Kemudian mungkin sinyal. Bisa. Coba saya tunggu dulu. Ya. Li Hua. Halo. Coba lagi ya. 等一下。Li Hua. Saya sudah unmute ya. OK。你好，老师。好，我应该怎么称呼呢？你姓李是吧？我姓戴。姓什么？姓戴。戴。是。哦，戴还是呆？戴应该是戴吧？戴帽的戴。哦呀，戴啊，应该是戴。那第4声啊，那的4呀，戴。丽华是哪一个丽？美丽的丽。美丽的丽。华是哪个华？华人的华吗？中华的华。中华的华。好，丽华 ，OK。好，丽华，你念一下 LAN 和 RAN 5声呀，5 nada。来，开始，1、2、3。RAN。Oh ya, ketemu nggak di modul? Halaman 10 paling bawah, saya zoom, coba saya zoom. LAN sama RAN, 第一个组合 grup pertama yang di bagian paling bawah， 有吗？找到了没有？找到了。好，来开始吧。蓝。好，然后呢？ran。很好。你学过是吧？所以都会了啊。学过了一下。好，所以这是复习啊。Ini mereview kembali。好，谢谢你，丽华，再见，再见。再见，谢谢老师。不客气，不客气。再来，我们念一下第2个组合 grup yang kedua ya, bagian kedua。Vivi， 等一下。
Vivi. Ya, Vivi 你好。ke mute lagi kah? Vivi 你好。能听到我的声音吗？ Bisa dengar suara saya? Oke, Vivi. Oke, sinyal kah? Vivi 你好。我们没有听到你的声音啊，tidak bisa dengar suaranya Vivi. Mungkin sinyal atau apa ya. Nah, 我们下次kita lain kali ya, kesempatan lain kali ya. 没关系，可能是信号不好，mungkin juga karena sinyal nggak bagus ya. Oke, Friska. Friska. 老师你好。你好 ，Friska 在哪儿？雅加达。雅加达。好 ，Friska，你念一下第二个组合 bagian kedua LU sama RU ya. 好，来开始。mulai. Lu. Iya, suaranya memang agak kecil ya. Oke, terus RU. Ru. Mhm. Ru. 很好，你学过是吧？ nadanya sudah bagus. Ya. 小的时候。哦，小的时候，好的，那所以这是复习呀 ，mereview kembali ya。好，谢谢 Friska， 再见，再见，不客气，不客气。再来，第三个组合 ，group yang ketiga。Oke, Mifon. Ini saya baca sesuai nama di Zoom. Mifon. Saya sudah unmute ya. Oke, 你好。你好，老师。我应该怎么称呼您？ baca yang mana? Jadi ini saya dipanggilnya apa? Siapa namanya? Vera, langsung. Vera ya. Oke, soalnya di nama Zoom itu masih belum diganti ya, Mifon. Oke, Vera. Vera, ini yang 第三个组合 bagian ketiga ketemu di modul LUN sama RUN. 有吗？ Ada? Oh iya, 老师。 Ya, oke. Ini saya kepencet. 等一下ya, bentar. Oke, ya. LUN sama RUN. 好，开始，来mulai. 1、2、3。Lun. 然后呢 RUN? Run. Ya, kalau saya boleh saran, ketika baca 4 nada atau 5 nada, itu dipenggal-penggal. Jadi jangan disambung. Supaya nanti kalau memang udah sering latihan, kita bisa langsung tahu, oh ini nada ketiga gitu. Kalau disambung, kita nggak bisa bedain ya. Jadi caranya gini, lun, lun. Jadi ada jeda sedikit. Supaya nanti kalau kita udah fasih, kita kan bakal tahu, oh nada 3 gimana, langsung aja, lun, gitu. Kalau disambung, takutnya malah bingung nanti untuk membedakannya. Boleh sekali lagi ya, di jeda. Oke, 来，谢谢你。来，1、2、3。Lun. Ya, nada 5. Oke, terus RUN? Run. Ya, 很好，谢谢你，谢谢你。Vera， 谢谢。不客气，再见。再来最后一个组合 ，grup yang terakhir。Tris ya, Tris belum pernah. 你好，老师。你好 ，Tris 在哪儿？我在雅加达。雅加达。好 ，Tris， 你念一下最后一个组合。Oke, ini modulnya lompat lagi. 等一下。LONG sama RONG. Nah, baca O kayak gini kan ada pinginnya kan dia tulisnya LONG ya, tapi bacanya agak U ya. Lung. Ya, 好，来开始，1、2、3。lung.
ro, rung, 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 rung. Rung, nada 5 ya. Tadi kurang nada 5, nggak apa-apa. Jadi gini, sama seperti sebelumnya, kalau bisa latihan nada, kalau bisa agak dijeda. Supaya Oh nanti iya. pas udah expert bisa bedain lebih gampang ya. Kita pelan-pelan aja. 好， Lung, lung, 来开始呀。1、2、3。 lung, 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 Lung. Nada 5 lung, sekali lagi. Ya, lung. terus rung. Oh, Ya, yang rung, rung, oke. rung, 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 rung. Ya, rung. Pendek ringan ya. Jadi Rung. RONG itu dia bedanya cuman lidahnya itu mesti diangkat ke langit-langit. Rung, rung. Ya. Rung, rung, rung. Ya. Ya, jadi LONG biasa aja. Lung, ya L biasa. Tapi kalau R itu lidahnya diangkat ya. Oke. 好，谢谢你，子怡。再见，再见。Oke. Oke, Pinin hari ini cukup ya. Kita biar modul yang halaman 10 beres. Ini kan masih banyak pertanyaan tentang Pinin ya. Saya kepikir nanti saya coba atur waktu. Saya kepikir bikin satu sesi khusus hanya pertanyaan tentang Pinin. Ya, jadi bagi teman-teman yang masih bingung, ini Pinin gimana, mungkin saya akan bahas di satu sesi itu khusus pertanyaan-pertanyaan adalah tentang Pinin gimana, ini nadanya gimana, ini gabung sama ini bacanya seperti apa, satu sesi. Tapi nanti ya saya coba atur waktu ya, karena waktunya yang agak susah ya, oke? Oke. Karena memang masih banyak saya lihat pertanyaannya berhubungan dengan Pinin. Jadi saya pikir saya akan bikin satu sesi untuk bahas tuntas, khusus bahannya cuma Pinin ya. Saya akan pikirin cara bagaimana tips dan trik teman-teman bisa meniru gitu ya. Kayak kemarin di kelas malam kan baca nu itu kan perempuan ya. Nah, ada satu murid dia agak susah dia baca nu, terus saya kasih dia tips dan trik, akhirnya dia benar gitu ya. Jadi saya pikir mungkin nanti kita ada satu sesi bahas tentang Pinin ya, tapi saya atur waktu lagi, nggak apa-apa ya. Nanti saya akan infoin untuk Pancang. Oke. Pinin udah. Pancang, 可以帮我一下吗? Boleh bantu saya untuk share application, saya takutnya nanti kalau udah bahas ke modul, waktunya nggak cukup ya. Boleh ya bantu saya PPT yang aplikasi sebagai, kemarin kan saya ada masih janji sama teman-teman semua ya, bahwa saya akan cariin yang buat iPhone. Ya, jadi tambahan aja sih teman-teman, mungkin teman-teman mau belajar Pinin di rumah, kan kemarin saya cariin karena saya pakainya Android, jadi ada beberapa teman-teman pakainya iPhone, jadi saya bilang, oke, saya akan bantu teman-teman untuk cari. Jadi saya udah minta teman saya search, dan juga akhirnya saya minta Pancang untuk download dan tes, akhirnya saya pikir, oke, ini nadanya oke, suaranya oke, jadi teman-teman boleh pakai untuk yang iPhone ya. Mungkin lewat PPT nanti saya tunjukin dulu ke teman-teman. Sambil tunggu Pancang share ya. Oke. Ya, jadi bagi yang pemula, saya pikir, ya, saya akan pakai satu sesi itu, saya akan pikirin bagaimana supaya teman-teman lebih cepat menguasai. Yang penting mesti, kita mesti kosongin gelas ya, bahwa ini benar-benar beda sama bacaan di bahasa Indonesia, tapi kita bisa pelajari asal tahu caranya. Nah, ini adalah Pinin Trainer ya, Pinin Trainer untuk yang pengguna iPhone. Ya, kemarin saya udah minta Pancang download, terus Pancang udah videoin ke saya lihat dari bunyi, nada-nadanya semua oke. Jadi teman-teman yang iPhone mungkin boleh download Pinin Trainer, tidak usah kan dia harus upgrade untuk bayar gitu ya. Jadi nggak usah di-upgrade, teman-teman bisa ke menu yang apa gitu ya, itu dia bisa ada tabel Pininnya, jadi teman-teman bisa pencet dan lihat cara bacanya seperti itu ya. Karena mungkin kalau di iPhone lebih terbatas kali ya untuk aplikasi-aplikasi. Oke ya, jadi ini berarti
juga ketemu satu aplikasi ya untuk bisa belajar pinyin. Teman-teman bisa dengerin, oh nada 1 gini, nada 2 gini, dan sebagainya. Oke ya. Ya, 谢谢班长. Saya pikir oke, cukup. Ya, 谢谢班长. Kalau gitu saya lanjut ke modul ya. Ini masih saya baca ada beberapa pertanyaan tentang apa namanya ya, menulis Hanzi di Android. Saya tahu ada beberapa Android, jadi gini. Ada beberapa Android itu cara settingnya beda-beda sesuai Android-nya gitu ya. Jadi gimana ya, mungkin nanti boleh sambil tanya panjang, sambil kita lihat bagaimana caranya. Karena memang beda Android, kayak kemarin ada satu murid, Linda ya. Linda tanya saya, itu dia pakai Oppo. Nah, ternyata settingannya agak berbeda dengan yang pakai Samsung. Sedikit berbeda, tapi akhirnya bisa ya. Jadi, kalau misalnya ada yang bingung, nggak apa-apa, boleh ini tanya ke Pancang, nanti mungkin bisa tanya ke saya, nggak apa-apa ya. Oke? Kalau saya bahas di kelas, waktu kita bisa habis ya, sayang. Oke. Nah, 同学们，我们看一下 modul. Atau mungkin nanti kalau ada waktu, saya boleh bahas di program hari Selasa, ya. Oke. Oke. Nah, 我们看一下新课. Kita coba lihat ke lesson baru, ya. Lesson baru di lesson kelima. 我们看一下生词 kosakata baru dulu. 生词 kosakata baru. Teman-teman boleh buka modul halaman 25. Ya, 我们看一下25页. Halaman 25. Oke, udah pada ketemu ya. Oke. Ya. 生词, oke. Nah, ini saya percaya teman-teman sudah terima modul yang ada translatean ya. Jadi teman-teman tinggal fokus untuk dengerin, oh ini cara bacanya gimana. Terus mungkin ada tambahan-tambahan penjelasan dari saya. Oke, ya. 选 nomor 1, itu kan QUAN ya. Jadi saya kembali ingatkan teman-teman, kalau J, Q, X, Y, ya, khusus 4 konsonan ini, gitu ya. Kalau teman-teman lihat dia gabung sama U, lihat dia gabung sama UAN, lihat dia gabung sama UN, ya, nanti mungkin ketemu gitu ya. Walaupun tulisannya U, ya, walaupun tulisannya U, tapi dia bacanya adalah mulutnya setengah bulat, ya. Jadi nggak baca U, ya. Misalnya contoh yang di dalam modulnya kita, QUAN, bacanya A-nya sedikit E, ya. Jadi, Chuan, itu nada 1. Chuan, Chuan. Kalau susah, teman-teman baca dulu Qian, I-A-N dulu. Qian. Nah, kalau Qian kan gini. Nada 1 dulu ya, kita belajarnya nada 1 dulu. Qian. Nah, ketika mau ke Chuan, supaya nggak bacanya Kuan gitu ya. Saya sering banget dengar orang baca Kuan. No, itu bukan Kuan. Chuan, itu nada 1. Ya, jadi Qian, habis itu mulutnya dibulatin. Chuan, itu nada 1. Nah, di buku kita, modulnya kita adalah nada 2. Chuan, naik. Chuan, ya. Chuan. Jadi, ingat JQXY, ketemu U, UAN, UN, mulutnya pasti bulat. Otomatis sudah pasti. Ya, jadi dia bukan bunyi U, tapi bunyi U. U masih ingat ya? Ya, vokalnya kita. U, mulutnya setengah bulat. Ya, oke. Chuan, Chuan itu artinya seluruh, sekeluarga. Misalnya Chuanjia. Nah, gabung sama nomor 2, Chuanjia artinya sekeluarga. Kalau seluruh, satu kelas gitu. Sorry, teman-teman, kepencet. Satu kelas. Kelas kan pan ya. Masih ingat? Ketua kelas Pancang. Ya. Jadi, Chuan pan artinya kita satu kelas. 我们全班 gitu ya. Kita satu kelas bisa 300-an gitu ya. 我们全班去哪里？去中国好吗？ Misalnya, contoh ya. Ya, masih booking berapa pesawat nih, gitu ya. 全班, ya, 全班. Jadi, 全 bisa gabung ke kata-kata yang lain ya. 全班, ya. 全班 itu artinya
seluruh kelas. Nah, kalau digabung yang nomor 1 dan nomor 2, 全家 artinya sekeluarga. 我们全家去万隆，我们全家去日本. Kami sekeluarga pergi ke Jepang. 日本, masih ingat ya? Dulu mungkin saya udah kasih kosakatanya. 日本, Jepang. RI bacanya nada 4. Pen, nada 3. 日本, Jepang. 好. Saya lanjut. 照片, 照, nada 4. 片 juga nada 4. Ingat P baca PH. 照片, 照片 artinya foto. 照片, foto ya. 照片. 照 itu sebenarnya dari memotret. 片 itu lembaran. Jadi 照片 jadi bendanya, foto ya. Kalau misalnya teman-teman ketemu kosakata ini, 护照, mungkin ini bakalan sering dipakai kalau teman-teman ke luar negeri. 护照, 照nya dari 照片的照. 护照 artinya paspor ya. 护照, paspor. 护照, ya. Jadi itu ya yang saya senang dari bahasa Mandarin, dari satu huruf dia bisa membawa kita ke kosakata yang lain ya. Jadi sangat-sangat berlimpah kaya raya ya. Oke, 护照. 再来 nomor 4, pa. Pa itu adalah partikel ya, partikel. Misalnya kayak tadi apa namanya? Saya bilang 再念一遍吧. Nah, 再念一遍吧. Baca sekali lagi lah. Jadi dia partikel untuk ajakan gitu ya. Kayak misalnya 去吧, 去吧. Yuk pergilah. Nah, 去吧 misalnya teman-teman bilang, oh ya saya diajakin teman kemana gitu ya. Terus misalnya saya bilang, oke, 好, 去吧, 去吧. Misalnya, oh, 我朋友约我要去中国. Teman saya ajakin saya tuh mau ke China gitu ya misalnya. Terus saya bilang, oke, 好, 很好的, 去吧, 去吧. Artinya pergilah. Tapi kalau cuma 去gitu ya, apa namanya? Jadi kayak kaku gitu, kayak perintah tapi kaku. Jadi bila 去吧 itu satu ya. Tapi kalau misalnya orang-orang pakai di kalimat tanya, itu artinya untuk memastikan saja, konfirmasi. Misalnya saya udah tahu persis, atau mungkin tahu 90% kayak ini orangnya namanya si Linda, contoh ya. Nah, saya untuk memastikan pas ketemu atau pas di telepon, saya bilang, 你是 Linda 吧? 你是 Linda 吧? Pa-nya pakai partikel lah ya. 你是 Linda 吧? Kamu Linda ya kan? Gitu ya. Oke, 再来。对, nomor 5. 对 itu artinya benar. Betul. 对, ya. 对. Kalau salah, 错. Di sini ya, teman-teman ya. 错. 错 itu salah. Jadi lawan katanya 错, ya. 对 itu benar, 错 itu salah. 再来看一下第6, 爸爸. Papa itu papa ya, mungkin semua udah pada tahu, cuma bacanya aja. Jadi papa itu sebenarnya dia hurufnya adalah nada 4. Tapi karena diulang, kan papa kan 2 dengan huruf yang sama, kita nggak baca papa, no. Tapi yang kedua bacanya nada 5 ringan. Jadi papa ya. Terus mama juga sama. Teman-teman boleh bantu saya untuk hilangkan nada yang di frase kedua, karena kalau dari komputer kan dia baca, oh ini nada 1 sebenarnya, jadi dia bikinin langsung MA, tapi nada 1. Tapi pas baca gitu ya, pas baca itu artinya, pas baca nada 1 dan nada 5. Mama. Kalau tadi papa ya, jadi nggak mama, no, mama. Terus bawahnya ke. Ingat, G baca K. Ke ya, ke. Jadi ge tapi bacanya K ya, G baca K. Ke 1 dan 5, ke. Iya, jadi 错 itu kan tadi salah. Ini kebetulan ada yang chat saya kebaca. 不错 itu jadi lumayan. 不错 ya, 不错 itu lumayan. Dia satu frase, 不错. Tapi kalau nggak salah berarti benar ya, bisa bilang 对 atau 没错. 没错 pakainya 没. Oke, jadi sebentar ya, saya tulisin. 没错 sinonim dong dengan 对.
Jadi kalau misalnya teman-teman bilang, misalnya saya tanya, 你是 Dr. Evelyn 吧? Gitu ya. 没错. Ya, nggak salah atau benar. Jadi teman-teman mau pakai 没错 atau mau jawabnya 对, itu sama. Tapi kalau dulu kita ada satu kosakata kan 不错, ya kan? Nah, kalau 不错 ini satu frase baku artinya lumayan. 不错啊, lumayan. Misalnya, 你去上海旅游怎么样? Kamu pergi ke Shanghai traveling gimana? Oh, 不错啊. Nah, berarti pakai 不错, lumayan ya. Jadi 不错 ini dia satu frase, artinya lumayan ya. Jadi semoga teman-teman nggak ke mix. Nah, tapi kalau misalnya langsung saya mau pakai tidak salah gitu, 没错 ya di sini. 没错. Atau sinonim dengan 对. Kalau teman-teman nggak mau pakai 没错 ya pakai 对, itu sinonim ya. Oke, lanjut ya. 9, 弟弟. Ingat, D-I-D-I. D baca T. Nah, 弟弟. 4 dan 5. 弟弟. Nah, ada 4 ditekan. 弟弟. Ya. 姐姐. 姐姐. J, nada 3. J yang keduanya sama, nada ringan. 姐姐. Ya, 姐姐. 11, 儿子. 儿子 itu anak laki-laki ya. 儿子. Anak laki-laki. 儿子. Kalau Cici tadi udah tahu ya. Cici, kakak perempuan. Kalau Titi, adik laki-laki ya. Oke. 儿子, anak laki-laki. 再来, 12. 12. Saya boleh clear ya, supaya nggak terlalu rame. 女儿. 女儿, teman-teman lihat. Nya dia, apa namanya, dikasih titik 2 di atas ya. 女儿. Artinya mulutnya pas baca harus bulat. 女儿, 女儿, ya, 女儿 itu anak perempuan. 我有一个女儿, misalnya, saya mempunyai seorang anak perempuan, ya. 我有一个女儿, 女儿. Oke, 再来, 口. 口 itu artinya, kalau dia tunggal sendiri artinya mulut, ya. Halaman 25, halaman 25. Kou itu tunggal sendiri artinya mulut. Mungkin teman-teman kalau ketemu di buku-buku anak TK, ya itu biasanya mereka diajarin nulis kotak gitu ya, bulat, kotak gitu ya, artinya kou, mulut. Nah, tapi kalau mulut, misalnya kita mau bilang, lalu saya mau translate mulut saya gitu ya, berarti itu dia pakai cuipa ya, word. Ya, teman-teman sebentar ya, jangan ketik dulu. Cuipa. Ya. Cuipa itu mulut. Jadi kalau misalnya mau benar-benar menggambarkan bahwa mulut bagian tubuh, kita bilang 我的嘴巴, 嘴巴. Oke? Terus kou gimana penggunaannya gitu ya. Nah, kalau kou itu biasanya gini, teman-teman, dia akan harus gabung sama huruf lain untuk jadi satu arti gitu ya. Contoh, ren kou. Ren-nya yang mana? Ren adalah nomor 14. Renkou itu artinya penduduk. Teman-teman catat dulu. Renkou jadi penduduk ya. Jadi kou itu dia harus gabung sama huruf lain untuk jadi arti gitu. Tapi kalau dia tunggal sendiri, ibaratnya anak-anak baru belajar nulis nih, ya udah kita kenalin bahwa nih kotak ya, bentuknya kayak mulut. Jadi berhubungan nih sama mulut, itu satu. Jadi anak-anak tahu, oh iya, ini artinya unsurnya mulut gitu ya, kou. Nah, terus kalau misalnya teman-teman yang belajar huruf Mandarin, pokoknya ada unsur yang kayak gini kotak ya, gitu ya, artinya berhubungan sama mulut. Misalnya contoh chi, teman-teman perhatikan ya, chi, makan. Nah, itu dia ada unsur kotaknya begini. Jadi, menurut saya yang belajar huruf Mandarin pun, kita ada cara. Yang penting teman-teman tahu cara, pasti gampang ya. Jadi ada unsur kayak kotak gini pasti berhubungan dengan mulut. Entah itu ngomong, makan, dan sebagainya. Cuman ya memang saya untuk ini kan benar-benar saya mau bekalin teman-teman yang basic. Jadi kita nggak bahas ke situ. Cuma saya mau kasih tahu teman-teman bahwa jadi kou ini ada dua fungsi. Tadi dia harus gabung sama huruf lain, jadi istilah-istilah tertentu, atau yaitu dia jadi radikal ya, bagian dari huruf Mandarin yang menandakan ada hubungan dengan mulut gitu ya. Shi misalnya makan. Oke,
renkou itu penduduk. Mungkin saya boleh kasih teman-teman kalimat gitu ya. Kalimat misalnya contoh apa ya? Penduduk China adalah yang paling banyak di dunia gitu ya. Gimana kalimatnya? Saya boleh hapus supaya saya bisa tulis agak panjang di atas ya. Oke. Saya ganti cara ngomong. 世界上最多的，等一下，世界上最多的人口就在中国。Ya, teman-teman catat dulu, saya jelasin nanti satu-satu ya. 世界上最多的人口 kurang口 就在中国。 Saya tulis ulang biar teman-teman nggak bingung. 人口 karena口-nya tadi ketinggalan. Aduh, kecoret. 人口就在中国。 Oke, catat dulu. 世界上最多的人口就在中国 ya. 世界上 di dunia ini ya, 世界itu dunia. Oke. 世界上 di dunia. Sangnya ini artinya di atas. Kayak on di Inggris ya. 世界上 di dunia ini gitu ya, di dunia ini, di atas dunia ini. 最多 最 ini paling. 多 banyak. Paling banyak 最多的人口 ya. 人口 itu penduduk. Ini satu frase teman-teman ya. 世界上最多的人口 penduduk yang paling banyak di dunia gitu ya kalau bahasa Indonesia. Penduduk yang paling banyak di dunia itu kita ngomongnya 世界上最多的人口 ya. Oke. 就 ini penekanan saja, 就 在 di, saya masih ingat ya, saya yang kita bilang oh di mana, 在哪儿 di 中国 China. Jadi kalau ini saya cara ngomongnya adalah di dunia ini penduduk yang paling banyak adalah ada di China. Berarti penduduk yang paling banyak ada di China. Ini cara ngomong. Nah, terus kalau misalnya yang kemarin malam saya kasih teman-teman itu 中国人口是世界上最多的. Boleh nggak? Boleh juga. Tergantung kita mau pakai gimana. Jadi dengan cara kita bisa bikin beraneka ragam, nanti kalau misalnya teman-teman bikin artikel atau apa gitu ya, jadi nggak melulu pakai kalimat itu, kita bisa pakai cara pengungkapan yang lain. Misalnya ini kan saya kasih teman-teman yang beda. Nah kalau misalnya teman-teman yang ikut kelas saya hari Sabtu, saya kan kasih kalimatnya gini, 中国人口是世界上最多的. Ya, boleh saya tulisin ya. Kosakatanya sini-sini aja, cuman kalimatnya kita bisa bikin bervariasi ya. 中国人口 artinya sama kok. 中国人口 ini karena saya nggak punya tempat yang bisa tulis panjang ya. 中国人口 ya. Udah paham kan sampai sini ya? 中国人口 penduduk China 是 adalah, 是nya adalah 我是老师，我是学生，是 adalah. 中国人口是世界上 dunia 是世界上 Oke, dunia ya, tadi sama dengan yang atas. 最多的 T-nya partikel ya. 最多 tadi udah juga di atas. Jadi boleh dibalik
ya, cara ngomongnya aja, ini cuma expression. Jadi supaya menghindari teman-teman tanya, "Lalu kenapa hari Sabtu saya dengarnya begitu, hari Minggu saya dengarnya begitu?" Enggak, sebenarnya sama, cuman cara mengungkapkannya aja. Jadi kalau misalnya teman-teman makin menguasai tata bahasa, terus menguasai kosakata, kita bisa bikin kalimat bermacam-macam dengan arti yang sama, ya. Jadi, 世界上最多的人口就在中国. Misalnya, teman-teman lihat rekaman dokumentasi gitu ya, terus nanti tiba-tiba dengar lagi rekaman dokumentasi yang berbeda, yang lainnya. Misalnya kayak dulu saya kerja di stasiun TV, kan kita bikin dokumentasi, butuh kalimat-kalimat berbeda supaya nggak bosan orang dengar ya kalimatnya itu lagi gitu ya. Nah jadi bisa juga kita bilang 中国人口是世界上最多的 ya, oke? Iya, panjang kedengaran ya suara anak saya ya. Ya, anak saya teriak-teriak, dia tahu saya di dalam kamar, jadi dia teriak-teriak di luar ya. Kedengaran ya, teman-teman ya. Tapi udah dibawa turun ya. Dia tahu mamanya di dalam, ya gitulah. Oke? Tapi nggak apa-apa, ada mama saya yang bantuin ya. Oke? Udah ya, jadi 中国人口是世界上最多的 atau 世界上最多的人口就在中国. Jadi kalau teman-teman bikin dokumentasi gitu ya, butuh diisi suara, bisa 2 jenis kalimat ini dan artinya sama. Oke? Ya, 再来 kita lanjut ke 14 sudah tahu ya. 人 itu orang. Jadi orang itu nanti misalnya gini penggunanya. Orang Indonesia berarti dari nama negara ya. Ini 人 tambahin aja 人 orang Indonesia. Terus kalau gitu 中国人 orang China. Terus kalau gitu, teman-teman kalau nguasain nama negara udah enak. 日本人 berarti orang Jepang. Nah, kalau yang lagi suka drama Korea. Korea apa dulu saya kasih kosakata? Masih ingat? Hanguo ren jadi orang Korea ya. Hanguo ren. Ya, kan lagi demen film Korea ya. Hanguo ren. Oke, lanjut ya. Ai ren nomor 15. Teman-teman, ini saya boleh clear supaya saya bisa catat, jadi nggak terlalu penuh. Halo, Ma?都抄好了吗? Oke, 好了，好. Kalau gitu saya clear ya. Ya, oke. 爱人 ya, 谢谢你们，好，谢谢同学们。爱人 ini, ya. 爱人 ini artinya suami atau istri. Kalau saya ngomong berarti suami saya, tapi kalau teman-teman yang cowok ngomong berarti istri gitu ya maksudnya. Nah, 爱人 bisa suami, bisa istri. Ini adalah istilah yang sudah lama dulu dipakai ya, tapi sekarang berkembang, modernnya mungkin teman-teman bakalan dengar 先生. Oh, 先生 bukannya Mister ya gitu ya. Iya, kalau 先生 misalnya gini, saya tadi ada yang marga Lin misalnya ya. Lin 先生, berarti Mr. Lim ya, Lin 先生. Tapi kalau misalnya saya bilang ke teman-teman semua, 我先生, berarti suami saya ya, 我先生. Nah, kalau saya mau tanya, oh ini suami kamu ya gitu ya. 这是你先生吗? 这是你爱人吗? Boleh. Tapi kalau misalnya teman-teman dengar,老师kok dia pakainya gini ya? 这是你先生吗? Ini adalah suami kamu kah? Gitu ya. Nah, 先生 di situ artinya suami ya, 先生. Kalau gitu istrinya adalah jangan begini nanti salah paham. Oke. Kalau istri berarti 太太 ya. 太太 ya, 太太 istri. Oh, 这是我太太. 你先跟我太太说吧. Kamu ngomong sama istri saya lah gitu ya. 你先跟我太太. Jadi 先生太太. Oke? Ya. Ada juga orang bilang 夫人 juga boleh ya, 夫人. Banyak kok beberapa istilah modern gitu. 夫人. Rennya ren orang, 夫人. Cuman untuk 夫人 dia rennya baca nada 5. 夫人. 夫人, enggak 夫人, no. 夫人 ya, 夫人. Oke? Oke, ini kebetulan kebaca pacar katanya. Pacar itu masih ingat nggak teman-teman? Pacar kalau misalnya saya yang ngomong, berarti cewek yang ngomong, berarti kan pacar laki-laki. Kita bilang 男朋友. Pakainya 朋友 ya. 朋
Pengyonya teman. Masih ingat kan? Kita udah belajar di lesson sebelumnya bahwa pengyo itu teman. Tapi kalau ditambahin nan itu cowok ya, laki-laki ya. Nan pengyo jadi pacar. Kalau kita yang cewek-cewek misalnya yang punya pacar berarti ya itu nan pengyo, pacar laki-laki. Tapi kalau perempuan berarti ni pengyo, ni-nya yang cewek. Ni. Ya, bentar ya. Ya, teman-teman. Oke. Ni pengyo berarti pacar yang cewek. Ni pengyo ya. Ni pengyo pacar perempuan ya. Oke. Cukup ya. Saya lanjut ke nomor 16, liang. Liang teman-teman masih ingat penggunaannya gimana? Kan kita pernah bahas ya minggu lalu. Nanti saya kalau ada waktu saya mau terusin ke penggunaan berikutnya. Oke, liang itu adalah kata bilangan untuk jumlah 2. Misalnya contoh, saya punya 2 orang anak perempuan. Gimana bahasa kalimat Mandarinnya, teman-teman? Saya punya 2 orang anak perempuan. Gimana bahasa Mandarinnya? Saya mempunyai, berarti woyo. Oke, teman-teman lagi ngetik ya buat ini ya. Oke, saya tunggu dulu karena pas teman-teman ngetik masuk saya tulis itu nggak muncul juga, nggak bisa ketulis. Oke ya, kalau gitu cukup. Ya, xie teman-teman ya. Ada yang udah bisa bikin kalimat ya. Oke, ya, oke. Oke. Ya, saya tulisin buat yang teman-teman yang masih pemula. Woyo liang. Ya, oke. Liang ke. Liang ke. Nuer. Saya mempunyai 2 karena jumlah ya. Liang ke nuer, saya mempunyai 2 orang anak perempuan ya. Woyo liang ke nuer. Liang kan total 2. Ke itu ada kata satuan untuk orang. Nuer itu anak perempuan. Tadi udah di nomor 12 ya. Teman-teman ketemu ya. Yo ini artinya mempunyai. Mempunyai have atau has ya kalau di Inggris ya. Woyo liang ke nuer, saya mempunyai 2 anak perempuan ya. Oke. Oke, saya mau kasih contoh kalimat ini. Anak perempuan kedua saya bernama misalnya Ika gitu ya. Contoh lah, itu contoh. Jadi anak perempuan kedua saya bernama Ika. Berarti kalimatnya adalah, saya clear yang lain ya, biar tidak terlalu penuh. Teman-teman catat juga nggak bingung. Saya tulis di sini ya. Tadi apa? Oh, anak perempuan kedua saya, 我第二个女儿叫 misalnya Ika, contoh ya. 我第二个女儿叫 Ika. 第二个 di situ pakai er. Kenapa? Urutan. 1, 2 anak perempuan kedua saya. Ti kan masih ingat ya, pelajaran yang pertama, ti ke, ti ke. Nah, ti-nya adalah ke. Preposisi ya, ke. Terus, 2, ke kan kata satu untuk orang. Nuer, anak perempuan ya, teman-teman sudah belajar. Jiao Ika. Jadi, dari 2 kalimat ini harusnya teman-teman jadi makin jelas bahwa liang itu jumlah. Tapi kalau itu ada urutan. 1, 2, 3, 4. Seperti itu ya. Ti ke nuer, jiao Ika. Ya. Oke, saya lanjut ke tadi udah dibahas kata satuan untuk orang, kemudian haizi. Haizi itu anak. Haizi, anak. Anak baik cowok maupun cewek kita bilang haizi ya. 我有2个孩子, berarti saya punya 2 orang anak. Dari situ teman-teman belum tahu cowok apa cewek. Nah, baru boleh tanya, oh, 男的还是女的 misalnya ya, laki-laki atau perempuan ya. Jadi kalau orang cuma bilang 我有2个孩子, oh, saya punya 2 orang anak. Kita nggak tahu dia anak perempuan apa anak laki-laki gitu ya, haizi. Nah, terus haizi penggunaan yang lain. Berarti kan tadi arti pertama adalah anak gitu ya, anak secara umum berarti anak-anak ya. Tapi kalau misalnya teman-teman punya anak yang sudah remaja, yang anak cowok maupun anak cewek, terus
dia bilang sama Anda sebagai orang tuanya bahwa papa misalnya atau mama, 我认识了一个女孩子. Nah, saya clear ya teman-teman. Oke. 我认识了一个女孩子. Jadi kalau misalnya ada begitu konteks kalimatnya, 女孩子. 女孩子. Di sini artinya girl, gadis, ya. Jadi kalau nanti anak teman-teman misalnya kuliahnya ke China, terus dia bilang, oh mama, 我认识了一个中国女孩子 misalnya ya. Oh, berarti saya kenalan dengan seorang gadis China, bukan anak-anak lagi di situ maksudnya ya. Jadi 女孩子 jadi gadis ya, 女孩子. 我认识了一个漂亮的女孩子. Saya mengenal seorang gadis yang cantik ya. 我认识了一个漂亮的女孩子. Oke, 再来. 男孩 ya. 男孩 itu anak laki-laki. 男孩. Nah, kan dia gini, 孩. 男孩 mungkin teman-teman nanti kayak kemarin saya lihat banyak beberapa teman-teman kesusahan. Saya pikir buat apa kalian kesusahan nanti malah nggak bisa ngomong kan. Nah, mendingan kalau misalnya kesusahan, sebenarnya 男孩 itu juga bisa artinya 男孩子. Anak laki-laki. 孩子nya itu kan anak ya. 男孩子 boleh kalau teman-teman kesusahan untuk membaca 男孩 ya. Karena kemarin malam banyak bacanya higher gitu ya. Enggak, tapi baca 男孩 digabung 孩. Tapi kalau susah, mendingan teman-teman bacanya 男孩子. Nggak masalah karena sinonim ya. 男孩子, 男孩. Oke. Tadi sekilas saya kan pas lagi nulis ada baca. Dia tanya bedanya 儿子 sama 男孩子. Oke. Kalau ditranslate di bahasa Indonesia kan sama-sama anak laki-laki gitu ya. Kalau di Inggris mungkin bisa lebih tahu bedanya. 儿子 itu son. Benar-benar anak saya. Son. 我的儿子. Kalau 男孩子 itu kita bilang boy. Ya, begitu ya. Mungkin lebih kelihatan bedanya gitu ya. Oke? Ya. 男孩子 itu anak laki-laki, boy. Tapi kalau anak kita sendiri, kita bilang 儿子, 我的儿子. Kayak anak saya laki-laki, berarti saya langsung bilang, oh anak laki-laki saya berarti 我的儿子. Bukan 我的男孩子, bukan ya. 我的儿子, bukan 我的男孩子. Oke? Jadi tadi nggak tahu siapa ya yang tulis, karena pas saya lagi catat, saya kelihatan pertanyaannya, jadi saya langsung jawab. Jadi bisa beda ya, 儿子 sama 男孩子 itu beda ya. Jadi kalau teman-teman punya anak laki-laki ya udah langsung ngomong 我的儿子. Kalau anak perempuan 我的女儿 itu berarti my daughter ya, anak perempuan saya. Tapi kalau yang tadi kan 女孩子 jadi girl, kalau 男孩子 jadi boy ya. Oke, lanjut ya. 还是 ini adalah atau untuk kalimat tanya. Jadi di bahasa Mandarin atau untuk kalimat tanya sama kalimat titik itu berbeda. Nah, saya nggak bahas yang titik dulu, biar teman-teman nggak usah pusing. Hari ini kuasai dulu 还是 yang dipakai untuk kalimat tanya. Contoh ya. 你要吃米饭还是面条? Artinya apa, teman-teman? Ci 米饭还是面条? Ya, 面条. Iya, coret. Tapi nggak apa-apa ya, teman-teman bisa ya, bisa jelaskan ya, biar saya nggak usah hapus. 面条. Kalau 面条 doang boleh nggak tanpa R? Boleh. Tapi kalau misalnya teman-teman dengar, misalnya kayak logat Beijing, dia bisa pakai R. 面条. Ya, 你要吃米饭还是面条? Artinya, kamu mau makan nasi atau mau makan mie? Ya, jadi ini pertanyaan. Ataunya harus pakai 还是. Kita ada 或者 itu atau juga. Tapi saya nggak bahas dulu hari ini. Biar teman-teman yang pemula nggak pusing ya.
kuasai dulu yang 还是 ya. Jadi 还是 itu adalah atau untuk kalimat tanya. Artinya kita meminta orang untuk menentukan pilihan, memilih ya. Jadi misalnya kayak teman-teman tanya saya, 老师你要吃米饭还是面条? Terus saya jawab, oh 我要吃面条, saya mau makan mie misalnya ya. Oke. Saya lanjut 21, 女孩 ya, 女孩 sama dengan 女孩子, sinonim. Jadi nanti kalau pas di modul baca 女孩 kesusahan, teman-teman ganti aja sendiri jadi 女孩子, itu nggak masalah karena sinonim kok ya. Boleh pakai 女孩子, boleh pakai 女孩. Oke, saya lanjut nomor 22. 他们 mereka. Ta itu dia, men jadi jamak, 他们 ya, mereka. Medalia Erz nomor 11 adik perempuan. Oke, 11 kalau ditranslatekan mungkin ada yang kelewatan ya koreksinya. Erz itu adalah anak laki-laki. Boleh teman-teman langsung diperbaiki ya. Erz, anak laki-laki nomor 11. Oke, untuk halaman 25 cukup? Cukup ya? Kalau cukup saya akan clear. Kita akan lanjut ke halaman berikutnya. Taman udah. Oke. Nah, masih banyak kosakata. Wow, tiap lesson hampir 30 kosakata ya, teman-teman. Dicicil sekali lagi supaya tidak bertumpuk-tumpuk ya. Jadi saya pikir dari satu modul yang pertama kita aja, kosakata teman-teman udah hampir 100 kosakata. Ya, tinggal dihafal. Oke? Ya, 今年 itu tahun ini ya. Kalau 今天 hari ini ya. 今年 itu tahun ini. Kalau tahun lalu 去年 去-nya dari 去 pergi ya. 去年 itu artinya tahun lalu, tidak pakai 昨年 ya. Khusus hanya untuk tahun lalu kita pakai 去年 tahun lalu. Kalau kemarin 昨天 ya pakai 昨. Nah, kalau tahun depan itu sama kok, 明 pakai 明. 明年 itu tahun depan. 明年 tahun depan. Kalau besok 明天 tiannya tian hari ya. 去年 tahun lalu, 明年 tahun depan. 今年 tahun ini. Oke? Terus nomor 24, 24. 多大 itu berapa gede, artinya berapa usianya. 多大 berapa gede, berapa usianya. 你的孩子多大, anak kamu usianya berapa gitu ya. 你的孩子多大, berarti anak kamu usianya berapa, 多大. Nanti ya di grammar baru saya bahas cara menanyakan umur untuk level-level tertentu. Hari ini saya nggak bahas dulu ya, supaya teman-teman nggak terlalu banyak pusing nanti ya. Tuota itu berapa gede, artinya berapa umurnya. Nah, terus satu lagi, tuota. Mungkin tuota kalau teman-teman dengar di percakapan yang selain artinya berapa umur, berapa gede gitu ya. Misalnya contoh orang tanya, 你的房子 itu apa? Bangunan rumah. 房子 多大? Misalnya teman-teman mau pakai desain interior contoh ya. Kan dia pasti nanya ukuran rumah kamu berapa gitu. Jadi 你的房子多大? 房子 itu house, bangunan rumah. 多大 berapa gede. Nah, di sini berapa gede bukan artinya berapa usia gitu ya, tapi berapa luasnya gitu ya. Nah, misalnya kita bilang 10 kali 20 contoh. 10 kali 20. 10 teman-teman udah pernah kan ya? Apa? 10. 10. 10. Kali itu 乘. Kecoret. 乘. 乘 itu kali ya. 20 apa? Masih ingat? 20. 20 ya. 20. 10 乘 20, 10 kali 20 misalnya ya. Jadi selain penggunaan yang di modul kita artinya berapa usianya, dia juga bisa untuk bangunan berapa gede. Nah, jawabannya adalah misalnya 10 kali 20. 10 乘 20. Ya, 10 kali 20. Oke, saya lanjut ya, nomor 26.
25 belum. Sui itu adalah usia. Misalnya 38, 38岁, 38岁 ya, 38岁. Lanjut,他itu dia ya, dia. Terus 31 kita ke bawah dulu baru ke samping ya. Ta udah, to itu adalah semuanya ya, to semuanya. Oke. Misalnya dia dipakai di sesudah subjek. 我们都去 daerah lain apa ya? Hankuo ke Korea. Kita semuanya pergi ke Korea. 我们都去韩国。我们都吃米饭. Kami semuanya makan nasi. 都itu artinya semuanya ya. Oke. Ini saya clear biar teman-teman nggak terlalu banyak ini ya. Oke. 医生 27. 医生itu artinya apa? Dokter ya. 医生itu dokter. Kalau rumah sakit, 医院 rumah sakit, 医院. Ingat Y-U-A-N. Masih ingat ya? Tadi JQXY ketemu U-A-N. Bacanya mulutnya bulat. 院 医院 ya, rumah sakit. Oke. 院nya nada 4 ya. I tetap nada 1 dari 医生的医院, rumah sakit. 28. 银行itu adalah bank. 银行 bank. 29. 经理 itu manager. Ya, manager ya. 经理 manager. Kalau kemarin kan ada yang sering nanya saya, kalau direktur ya atau komisaris atau mungkin ya CEO gitu ya, teman-teman ngomongnya apa? 总裁ya. Mungkin teman-teman kalau nonton film, serial gitu ya, misalnya marganya Lim ya. Dia pasti manggilnya gini, Lin Zong. Disingkat. Ya, Lin Zong. Ya, teman-teman. Bentar. Lin Zong ya, jadi artinya direktur Lim ya. Panggil marga, terus pakai Zong. Zongnya dari Zongcai, artinya CEO, direktur, itu bisa. Atau kadang-kadang beberapa perusahaan pakai Zongjian. Ini tergantung dari kebijakan perusahaan mau pakai apa. Tergantung bidang usahanya juga. Tapi rata-rata secara umum pakainya Zongcai. Zongcai artinya direktur, komisaris utama. Ya, Zongcai. Nah, kalau teman-teman misalnya suka nonton film, ya itu. Biasanya dipanggilnya langsung singkat ya. Lin Zongcai boleh, Lin Zong juga boleh, Lin Zong ya. Oke, 30 terakhir, Mei Mei. Ya, Mei Mei teman-teman bantu untuk revisi apa pininnya. Mei yang kedua itu nada 5 ringan. Mei Mei ya, adik perempuan. Mei Mei, adik perempuan. Oke, kosakata kita cukup. Ya. Gimana berasap? Ya, semoga ini ya teman-teman sudah cicil supaya nggak berasap. Jadi tiap minggu cicil sehingga bisa masih tambahan 30 kosakata nggak terlalu banyak ya. Udah lebih dari 100 kosakata saya rasa ya dari 5 modul ini. Ya, jadi dicicil ya, sekali lagi 15 menit cukup untuk tiap hari ya. Kalau teman-teman konsisten, nanti ya saya kalau misalnya ada nih teman-teman yang boleh, misalnya dia cicil nih 15 menit, boleh ya share sama saya gimana hasilnya. Oke? Ya. Saya undang untuk share. Boleh kasih tahu Pancang. Saya mau share dong dengan 15 menit saya cicil tiap hari. Ada beda nggak gitu? Ada hasil yang berbeda nggak ya? Oke? Ya, xie apa namanya? Saya clear dulu supaya saya bisa masuk ke Huihua conversation ya. Oke. Teman-teman buktiin dulu deh kalau cicil tuh gimana. Nanti bakalan asik dan senang ya. Dan bakalan ketagihan. Jadi coba dulu 15 menit. Bahkan ketagihannya bisa sampai 30 menit ya. Amin ya, semoga. Oke, 看一下我们的课文第几页？我们看一下22页 halaman 22. 看一下绘画. Kita lihat dulu ke lessonnya kita. 第5课 apa namanya? Teman-teman sudah nggak usah diartikan kan karena punya modul yang ada arti. Tapi
Cukup fokus dengerin pelafalannya ya. Dengerin saya baca. 听我念一下。OK， 第5课，你家有几口人？这是你们全家人的照片吧？对，这是我爸爸妈妈。这是你哥哥吧？不，这是我弟弟。这是谁？Teman-teman, 谁 boleh baca 谁 boleh baca 谁 ya, saya tulisin 谁 ya. 谁 ya, 谁 boleh baca 谁 juga boleh ya. 这是谁？这是我姐姐，这是她的儿子和女儿。这是我姐姐，这是她的儿子和女儿。Oke, terus saya ke bawah. 等一下。你家有几口人？4口人，我爱人和2个孩子。是男孩还是女孩？1个男孩，1个女孩。他们今年多大了？男孩12，女孩10岁。你爱人做什么工作？他是医生。我姓蔡，叫蔡嘉玲。Di bawah ya teman-teman ya, di bawahnya lagi. 今年28岁，在银行工作。我爸爸是公司经理，妈妈是医生。我没有姐姐和哥哥，有1个弟弟，1个妹妹，他们都是学生。Oke, ya kita lihat lagi ke depan. 你家有几口人 artinya berapa anggota keluarga kamu. Jadi kou itu khusus untuk kata bilangan anggota keluarga. Kou ya. 你家有几口人 jadi keluarga kamu ada berapa anggota keluarga. Boleh nggak 老师 kalau saya lupa terus saya bilang 你家有几个人 boleh nggak? Boleh, boleh saja. Tapi kalau misalnya pas apa namanya HSK gitu ya, tes secara benar-benar formal, terus misalnya ada mengisi titik-titik gitu ya, 你家有几 bla 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 人. Teman-teman kalau jawabnya ke, ya udah pasti salah karena nggak sesuai grammar, harus pakai kou seperti itu. Tapi kalau misalnya teman-teman yang praktek ya memang bukan secara akademik, yang penting saya bisa ngomong. Nah, kalau misalnya teman-teman lupa nih, masa nggak ngomong gitu ya. Jadi mungkin teman-teman bilang, lalu saya pakai aja ke, boleh nggak? Orangnya paham nggak? Paham ya. 你家有几个人 keluarga kamu ada berapa orang? Boleh ya. Oke, 这是你们全家人的照片吧? Ini adalah foto kalian sekeluarga kan? Atau foto kalian sekeluarga kah? Jadi sebenarnya si Fu Cai bertamu ke rumah Hui Mei, dia udah lihat itu foto keluarga, ya udah pasti foto keluarganya dia. Jadi Pa itu dia cuma untuk konfirmasi saja. Udah 90% pasti seperti itu ya. Jadi kan nggak mungkin dia kayak orang bilang apa sok tahu gitu ya, sok pintar. Oh ini foto keluarga kalian gitu ya. Tapi dia harus pakai Pa untuk cuma mengkonfirmasi saja ya. 这是你们全家人的照片吧? Ini adalah ya, ini adalah 这是你们全家人的照片 itu satu frase. Foto kalian sekeluarga. Foto kalian sekeluarga ya. 爸 itu partikel ya. 这是你们全家人的照片吧? 对，这是我爸爸妈妈. Kalau teman-teman ini dibikinin video, mungkin ya sambil nunjuk foto gitu ya. Terus si Hui Mei bilang, oh iya benar, 这是我爸爸, ini papa saya, mama, ini mama saya gitu ya. Terus Fu Cai tanya lagi, 这是你哥哥吧? Sambil nunjuk, oh ini koko kamu ya gitu ya. 这是你哥哥吧? Ya, jadi udah yakin sih, cuma konfirmasi ya. 这是你哥哥吧? 不 bukan, tidak. 这是我弟弟, ini adalah adik laki-laki saya. 这是我弟弟. 这是谁? Ini adalah siapa? Nah, teman-teman, ini karena orangnya tidak berada di tempat, maka Fu Cai bisa bilang 这是谁. Oke? Tapi kalau misalnya teman-teman berhadapan dengan orang yang teman-teman nggak tahu ini siapa, teman-teman harus ngomong 你是哪位 juga boleh. Lebih sopan. Jangan 你是谁 ya.
terlalu direct gitu ya. Jadi, 你是 ditarik aja, orang sudah tahu kita bertanya ya. Tapi kalau misalnya kayak konteks di buku ini, di modul ini, Fuca itu nunjuk ke foto dan orangnya memang nggak di tempat ya. Jadi 这是谁? Ini adalah siapa? 这是我姐姐, ini adalah cici saya. 这是他的儿子和女儿. Ini adalah anak laki-laki dan anak perempuan dia. Ya, 这是他的儿子和女儿. Ini adalah anak laki-laki dia dan anak perempuan dia. Oke, 你家有几口人? Tadi udah. Berapa anggota keluarga kamu? 4口人, 4 anggota keluarga. 我爱人和2个孩子. Saya, karena ini yang ngomong Hui Mei, berarti suami saya dan 2 orang anak, 2个孩子. Nah, sampai di sini teman-teman belum tahu anaknya laki-laki atau perempuan. 2个孩子 ya. 2 orang anak. 是男孩还是女孩? Oh, anak laki-laki atau anak perempuan nih gitu ya. Adalah anak laki-laki atau anak perempuan. 是男孩还是女孩? Terus Hui Mei bilang, 一个男孩一个女孩 ya. 1 orang anak laki-laki, 1 orang anak perempuan. Berarti 1 boy, 1 girl. Terus kalau misalnya di sini saya mau jawabnya gini. 一个儿子一个女儿 boleh? Boleh. Karena anaknya dia gitu ya. 一个儿子一个女儿, 1 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Terus kalau nanhar dipakai apa? Misalnya di dalam kelas ada berapa anak laki-laki, ada berapa anak perempuan. Nah, itu pakai nanhar sama nyuhar. Oke ya, semoga nggak ke-mix ya. Jadi masih bisa dibedain. Terutama sih Inggris ya, kelihatan jelas. Son sama dokter. Terus kalau nanhar itu boy, kalau nyuhar itu girl. Ya, oke. Saya lanjut. 他们今年多大了? Mereka tahun ini usianya berapa? 他们今年多大了? Mereka tahun ini usianya berapa? 男孩12, 女孩10岁. Anak laki-laki usia 12, anak perempuan usia 10 tahun. Ya. Anak laki-laki usia 12, anak perempuan usia 10 tahun. 你爱人做什么工作? Karena Fu Cai yang tanya, berarti ke Hui Mei. Hui Mei kan cewek ya, berarti suami kamu kerja apa? Suami kamu kerja apa? 你爱人做什么工作? Suami kamu kerja apa? 他是医生, dia adalah dokter. 他是医生, dia adalah dokter. Ya. Saya berharap selesai lesson ini teman-teman sudah bisa memperkenalkan anggota keluarganya dengan pekerjaan-pekerjaan masing-masing. Ini adalah contoh yang saya berikan gitu ya. 我姓蔡, saya marga Cai, 叫蔡嘉玲, bernama Cai Jialing. Kalau teman-teman yang nggak punya marga, langsung nama aja ya. 我叫 Tony misalnya ya, contoh ya. 我叫 Tony langsung. Jadi teman-teman saya harapin teman-teman latihan bikin memperkenalkan diri di rumah dan hafalin. Pasti harus hafalin. Nanti ketika ketemu orang yang memang native, bisa ngomong bahasa Mandarin, coba memperkenalkan diri. Jadi dites di situ ya, oke? Atau nanti ya, semoga kita ketemu di mana, teman-teman boleh memperkenalkan diri pakai bahasa Mandarin ya. Ini saya udah bikinin formatnya, teman-teman ambil contoh ya, tinggal ganti-ganti sesuai data teman-teman. 今年28岁, tahun ini usia 28 tahun. 在银行工作, bekerja di bank. 我爸爸是公司经理, papa saya adalah manajer perusahaan. 公司经理, 公司itu perusahaan. 妈妈是医生, mama saya adalah dokter. 我没有姐姐和哥哥, saya tidak punya cici dan koko. 有一个弟弟, mempunyai seorang adik laki-laki, 一个妹妹, seorang adik perempuan. 他们都是学生, mereka semuanya adalah murid. Ini contoh aja ya, teman-teman, bukan saya ya. Ini contoh teman-teman karena kosakata yang teman-teman pelajari rata-rata di sini. Jadi saya bikin yang mendekati kosakata teman-teman. Tapi teman-teman ganti sesuai dengan kondisinya teman-teman, teman-teman semua ya. Oke. Saya rasa cukup saya akan minta volunteer untuk bacain ya. Volunteer untuk bacain. Oke. Sebentar. Sinta kemarin malam ikut juga ya. Cuman pas saya ini kayaknya speakernya bermasalah ya. Sinta, semoga hari ini bisa ya. Sinta.
Saya sudah unmute, mungkin boleh dilihat. Oke, apa karena sinyal? Oke, kalau gitu kita ke next ya, ke yang lain dulu ya teman-teman. Oke, Diana. Diana belum pernah ya? Diana? Halo. Oh ya, udah bisa. Oke, Sinta, ni hao. Halo. Sinta 在哪儿？在雅加达。雅加达。Diana? Diana. Sebentar. Mungkin sinyal ya, kadang-kadang saya udah unmute di sini, teman-teman belum terima gitu ya. Diana, ni hao. 好， Diana 在哪儿？去港人，巨港。哦，巨港 Palembang ya. Jadi satu Jakarta, satu Palembang. 好，Diana 当副裁，然后惠美是Sinta。OK 呀，来1、2、3。这是你们宽家人的照片吧？ Oke, sebentar ya, sebentar. 全 bacanya 全 ya. 这是你们全家人的照片吧? Boleh sekali lagi? 全 bacanya 全。来1、2、3。全。这是你们全家人的照片吧？ OK。对，这是我爸爸妈妈。这是你哥哥吧？不，这是我弟弟。这是谁？这是我的姐姐。这是他的儿子和女儿。好，lanjutin ke bawah。你家有几口人4个人，我爱人和2个孩子。OK。是男孩还是女孩？一个男孩，一个女儿。女孩呀，女孩。女孩。女孩。他们今年多大了？男孩12，女孩4岁。10岁 ，OK。4岁。你爱人做什么工作？他是医生。他是医生 ，OK。再来，谢谢2位。谢谢。再见，谢谢你们啊，拜拜。拜。拜拜啊，谢谢你们。再来pasangan berikutnya。Oke. Yang belum pernah ya, yang belum pernah. Bentar, kalau ada waktu baru saya rolling ke yang pernah ya. Karena memang waktu ya, teman-teman ya. Vivi ya, Vivi. Ini bacanya Vivi benar ya, Vivi. Vivi 你好。老师您好。你好 ，Vivi 在哪儿？我在万隆。万隆，好。还有耶娜。耶娜。OK。好，老师。耶娜你好。好，老师。耶娜在哪儿？万隆，老师。哦，2个都在万隆。好的， berdua di Bandung ya, sama-sama di Bandung. Oke, ini Vivi ya, benar ya, saya bacanya Vivi ya. Vivi 当副裁，然后妍娜当惠美，好吗？来，1、2、3。这是你们全家人的照片吧？对，这是我的爸爸妈妈。这是你哥哥吧？不，这是我的弟弟。这是谁？这是我的姐姐，这是他的儿子和女儿。Saya koreksi dikit aja. Ta, TH bacanya. Ta, yang lainnya udah oke ya. Boleh sekali lagi. 这是他的儿子和女儿。这是他的儿子和女儿。女儿，好，再来bawahnya。你家有几口人？是国人，
四口人，四口人啊，我爱人和2个孩子。是男孩还是女孩？女孩。一个男孩，一个女孩。一个女孩。OK， lanjut ya。他们今年多大了？多大了 ？OK。男孩是12，女孩10岁。10岁。OK。你爱人做什么工作？他是医生。他是医生。好，谢谢2位，都很好啊。谢谢2位，再见，不客气，不客气。再来，satu pasangan lagi ya. Henry Chandra. Henry Chandra. Henry Chandra， 你好。你好，老师。你好，在哪儿？雅加达，老师。雅加达，好的，等一下啊，kita pilih yang belum pernah。我也忘了谁念过，谁没有念过，因为太多了。Terlalu banyak ya. User ini saya baca dari nama di Zoom-nya. User ini nggak ada namanya, nanti saya tanya. User, saya udah unmute sih. OK， 呀，请问我怎么称呼您 ？Halo。哎呀，satu lagi yang namanya user ada? Soalnya dari tadi saya lihat dia chat, dia mau coba. Cuman saya di sini nggak ada namanya. Nah, 我怎么称呼您? Saya boleh panggil Anda apa? Halo? Oke, sinyal kali ya. Coba saya tunggu bentar aja. Oke, kayaknya sinyal ya. 我们没有听到你的声音， tidak bisa terdengar suaranya. Oke, nggak apa-apa ya, lain kali ya. 下次机会, kesempatan lain kali ya. Oke. Di bawah masih banyak. Sylvie belum pernah ya. Teman-teman, saya pengennya sih semua dapat giliran ya, cuma waktunya kita ya. Jadi, 很抱歉, maaf banget, saya terpaksa harus pilih yang memang belum pernah. Saya berusaha juga ingat-ingat gitu ya, tapi memang nggak sempurna. 所以请大家多多原谅. Mohon maaf buat semuanya ya. Oke, Henry dan Sylvie 在哪儿？我在Bekasi，老师。Bekasi ya， 好的，来，Sylvie 当副裁，然后 Henry 当惠美，好，来开始，1、2、3。好。其实你们穿家人的照片吧？照片吧，等一下。照片吧，啊，照片吧。对，这是我爸爸妈妈。Oke, sebentar ya, saya kasih masukan sedikit. Papa, jadi 我爸爸 terus mama. Boleh sekali lagi Henry? 来，1、2、3。对，这是我爸爸妈妈。很好，再来。这是你哥哥吧？这是你哥哥吧 ？OK。不，这是我弟弟。这是谁？这是我姐姐，这是他的儿子和女儿。呀，这是他的儿子和女儿。OK， lanjut bawahnya。你家有几口人？几口人 ？OK。4口人。我爱人和2个孩子。和nya和ya bunyinya ya. 再来一次 sekali lagi. 我爱人和2个孩子。我爱人和2个孩子。是男孩还是女孩？
Oke, 还是 bukan 还是 boleh ya sekali lagi. 是男孩还是女孩？是男孩还是女孩？ Oke. 一个男孩，一个女孩。女孩呀，一个男孩，一个女孩。他 他 们 们今年多大了？男孩10，女孩10岁。Ya, 12. R-nya agak kurang jelas. Boleh ya sekali lagi ya. 男孩12，女孩10岁。男孩12，女孩10岁。呀，很好。再来，你爱人。你爱人做什么工作？他是医生。他是医生 dia adalah dokter。 他是好，谢谢二位呀，谢谢二位，谢谢 Henry， 谢谢 Sylvie。再见，加油加油。不客气，latihan lagi ya. Sama teman-teman yang lain. Saya benar-benar berharap bisa interaktif semua, saya bisa kasih masukan. Cuman saya minta maaf ya, 因为很多 saya pengen semua kegiliran. Tapi kalau kita ada waktu mungkin kita bisa bikin interaktif lebih banyak lagi ya. Oke. 谢谢班长, saya rasa sudah ya 11.31, cepat banget ya, saya masih belum sempat untuk ke modul tambahan, sudah selesai waktunya. 班长。Oke, 老师，谢谢老师。不客气。谢谢ya. Oke, untuk kelas pagi hari ini kita sampai di sini ya. Sahabat kelas sangat diharapkan untuk nonton ulang ya rekaman kita ya, karena kalau cuma andalin kelas cuma 1,5 jam, kayaknya nggak maksimal ya, perlu diulang-ulang. Sangat terbatas, betul. Oke, 同学们加油加油，再见，祝你们周末愉快，谢谢班长，祝大家周末愉快，拜拜，再见，下星期见，拜拜。 Sampai ketemu sahabat kelas di pertemuan hari Sabtu depan ya, dan Selasa kita ada challenge menjawab ya. Jadi sahabat kelas tadi yang bertanya semua pertanyaan akan kita jawab ulang di hari Selasa ya, melalui Zoom juga ya. Oke, 谢谢老师。 betul. 不客气，再见班长。同学们再见，加油，在家复习 ，review lagi di rumah ya. Oke, kita akhiri.